Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa hebat dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Semoga kalian akan mudah memahaminya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa. Sebelum kita membahas pembuktian teorema Pythagoras, kita kenalan dulu yuk dengan nama Pythagoras pada teori Pythagoras yang diambil dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras ini merupakan salah satu teorema yang telah dikenal manusia sejak peradaban kuno. Perlu kalian ketahui bahwa teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Adapun bunyi teorema Pythagoras yaitu kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi penyikunya. Atau dengan kata lain jika dituliskan ke dalam rumus yaitu C pangkat 2 di mana C adalah sisi miring sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ayo kita sama-sama mengidentifikasi bagian-bagian sebuah segitiga siku-siku. Di gambar terlihat sebuah segitiga siku-siku di mana sisi yang miring itu bisa disebut sebagai hipotenusa, sisi yang di bawah itu disebut sebagai sisi alas, dan tinggi segitiga itu disebut sebagai sisi tegak. Sudut 90 derajat atau sudut siku-siku diapit oleh sisi alas dan sisi tegak. Nah, jika kita akan menuliskan bunyi teorema Pythagoras secara matematis, maka kalian bisa memperhatikan segitiga siku-siku yang ada pada gambar. Ada segitiga siku-siku A, B, C, di mana sisi miringnya adalah C, sisi alasnya adalah A, dan sisi tegaknya adalah B. Ingat ya, pada segitiga siku-siku, sudut siku-siku diapit oleh sisi alas dan sisi tegak. Jadi, jika yang ditanyakan adalah sisi C, maka rumus yang kalian bisa gunakan yaitu yang paling atas. Dan jika yang ditanyakan adalah sisi A atau sisi alas, maka rumus yang kalian bisa gunakan adalah yang di tengah. Dan jika yang ditanyakan adalah sisi B, maka rumus yang kalian bisa gunakan adalah rumus yang di bawah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembuktian teorema Pythagoras. Kalian bisa memperhatikan pada gambar ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Segitiga tersebut siku-siku di A. Nah, di sisi AC atau sisi tegak ada kotak persegi berwarna kuning. Kalian bisa memperhatikan jumlahnya ya. Di situ ada sebanyak 16 kotak kecil berwarna kuning. Setelah itu, kalian perhatikan pada sisi alas atau sisi AB ada kotak kecil berwarna biru dan kalian bisa memperhatikan jumlah kotak kecil yang berwarna biru itu ada 9 buah. Nah, pada sisi BC terdapat kotak yang berwarna biru dan berwarna kuning di mana kotak ini merupakan gabungan dari kotak kuning di sisi tegak dan kotak biru di sisi alas. Jumlahnya ada berapa? Kalian bisa hitung, ada 25 kotak yang merupakan gabungan dari kotak warna kuning dan kotak warna biru. Di sini, teorema Pythagoras merupakan luas persegi pada sisi BC itu akan sama dengan jumlah persegi pada sisi AB dan CA.
Baik, jadi kita sudah berhasil membuktikan bunyi dari teorema Pitagoras, di mana pada pembuktian tadi terlihat bahwa jumlah kotak pada sisi miring yaitu 25 tidak lain adalah 5 pangkat 2. Kemudian jika 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, maka 25 merupakan hasil penjumlahan dari 9 dijumlahkan dengan 16. Sehingga pada segitiga siku-siku pasti akan berlaku aturan kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk sudut siku-siku. Nah, ada satu pesan ibu bahwa ketika kalian ingin menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku, maka jangan bingung. Walaupun segitiganya akan dibalik, kalian akan berpatokan pada sudut siku-siku. Karena sisi miring akan selalu terletak di depan sudut siku-siku. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.